Dan permudah sholat, jangan sholat harus pakai resmi dengan model tertentu. Suatu ketika ada orang kaki saya nggak bisa ditekuk, jangan ditekuk dong. Terus gimana sholat saya? Sudah semampumu. Berdiri nggak bisa sujud, tekuk. Kalau ditekuk gimana? Uratnya bisa, lututnya lutut baru dioperasi, duduk. Nggak ada yang susah dalam sholat. Yang kalau ada orang tidak bisa sholat itu yang salah gurunya kok. Nggak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang tidak bisa sholat itu yang salah gurunya. Sholat yang mampu melakukan sholat dengan air wudhu. Nggak bisa tayamum, debu. Nggak ada air dan debu dalam mazhab Syafi'i, langsung saja sholat. Namanya menghormat waktu. Nggak bisa berdiri, ternyata boleh duduk. Nggak bisa duduk, ternyata boleh baring. Baring kemanapun, yang penting dihadapkan dadanya ke kiblat. Nggak bisa baring telentang. Tinggal dikasih ganjal di tengkuknya agar dadanya menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu suka-suka. Kalau memang sudah nggak mampu dengan menggerakkan dengan pelupuk matanya, isyarat dengan matanya. Kemudian setelah itu kok nggak mampu menjalankan sholat dengan hatinya. Kalau sudah ternyata kita tidak bisa membimbing begitu, disolati, mati. Jadi sampai begitu. Jadi nggak ada istilahnya meninggalkan sholat. Tidak ada orang yang meninggal. Jadi pasti bisa meninggalkan, pasti bisa melakukan sholat. Maka kita pun juga harus tahu ilmu dong para ustadz itu. Jangan sampai sudah tua. Seorang yang sepuh, lihat. Berdiri pun sudah setengah. Berdiri pun sudah berat sekali. Tak taunya anak cucunya nyantri. Belajarnya kitab Safinatun Najah. Bagus. Cuman Safinah kan waktu itu fikih orang sehat dulu. Bahwasanya syaratnya apa? Kalau mau sholat harus berdiri. Nek kakeknya disuruh berdiri. Gara-gara berdiri jatuh. Jidatnya kejedot tembok. Beng. Akhirnya di saat disuruh sholat lagi nggak mau, takut kejedot. Bukan takut sholat. Jadi kalau memang dia nggak mampu berdiri, suruh duduk yang enak. Jangan dipaksain. Ada suatu ketika ada orang kaki saya nggak bisa ditekuk. Jangan ditekuk dong. Terus gimana sholat saya? Sudah semampumu. Berdiri nggak bisa sujud, tekuk. Kalau ditekuk gimana? Uratnya bisa. Lututnya lutut baru dioperasi, duduk. Nggak ada yang susah dalam sholat. Yang kalau ada orang tidak bisa sholat itu yang salah gurunya. Tolong kepada para ustadz harus dilihat siapa yang akan melakukan sholat. Dan permudah sholat, jangan sholat harus pakai resmi dengan model tertentu. Sholat seorang wanita boleh pakai baju apa saja kan. Gaya mengenakan hanya di negeri kita ini. Coba kalau ada negeri-negeri yang lain biasa saja pakai baju langsung sholat. Nah, sepertinya kenapa di negeri kita kok orang pasti pakai mukena kalau sholat? Karena biasanya orangnya memang waktu itu kan baru Islam baru masuk. Jadi hidupnya mereka belum menutup aurat yang benar. Sehingga kalau mereka pakai baju hari-hariannya ya bisa pakai rok pendek kan. Bisa pakai ini karena waktu itu baru Islam, waktu masih ada waktu agama-agama lain. Kalau sudah masyarakatnya Islam semuanya, Anda boleh pakai baju semacam ini. Tidak harus pakai baju mukena. Dan hendaknya ini dipermudah sholat-sholat. Anda bapak-bapak boleh dengan baju. Cuman khudhu zinatum inda kulli masjidin memang juga ada perintah dari Allah. Inda kulli masjid kalau hendak melakukan sholat, hendaknya dandan dong. Mau hadir kondangan saja dandan, bagaimana menghadap kepada Allah hendak dandan. Dandan yang disenangi oleh Allah. Dengan menutup kepala, terserah namanya apa sampai derajat imamah. Atau paling tidak kofiah. Tidak pakai kofiah, sah. Kemudian baju yang bersih, rapi dan seterusnya. Nah ini adalah pendidikan. Tapi untuk standar paling rendah, yang penting sah, itu harus difahami. Sehingga mungkin Anda lagi pergi ke sawah. Dari sawah itu kalau harus pulang itu kadang-kadang sawahnya di tengah banget. Jalan kakinya lumayan. Ya. Dia berangkatnya habis sholat duhur. Habis sholat duhur, habis makan siang. Bukannya tidur dulu habis makan siang. Nggak mau terlalu panas sampai sana. Tak taunya di tengah pas asar. Pulang maghrib, asar bisa hilang itu. Dia mau sholat pulang, nggak kira pulang. Kalau pulang nggak balik lagi karena jauh. Dia sholat di situ, tapi mungkin ada berkata, celanaku kotor. Kotor itu tidak najis. Karena lumpur tidak najis. Kalau kering bisa pakai tayamum kok. Anda sholat di atas pematang sawah. Dengan jidat yang hitam, malaikat seneng, hebat ini orang maksa pengen masuk surga ini. Hebat banget nih, sudah di tengah sawah pun masih melakukan sholat. Tidak ada masalah. Kalau ternyata kena najis, oh najis. Nyebur aja ke sungai, naik sudah suci kok. Ini kena kencing maksudnya tadi, mungkin waktu lagi nyangkul-nyangkul, mau buang air kecil, susah kemana-mana, sudah sambil berjalan dia mungkin. Memang belum belajar akhlak kan, mungkin ya. Tapi penting sholat dulu.
Gimana ini najis? Oh dia nyebur aja ke sungai, naik lagi, selesai. Ini standar paling rendah orang usah melakukan sholat. Ada masalah keutamaan nanti tentu dalam madhab kita masih sholat jamaah di masjid, di shop yang pertama, dengan baju yang lengkap, kemudian menggunakan siwak, pakai minyak wangi, dan setelah awal waktu kalau bisa. Ini malah bab keutamaan. Ya, seperti itu. Ya. Nah ini karena jangan sampai naudzubillah sholat itulah. Jadi tolong permudah sholat. Dan di rumah kita hendaknya kita budayakan sholat itu yang gampang ya. Sholat wajib tentu ada di masjid kaum laki-laki, kalaupun harus di rumah. Dengan tujuan misalnya untuk jaga, untuk nemen apa, karena satu hal ya. Jangan jadi pemalas juga untuk sholat di masjid bagi kaum pria. Biarpun dalam madhab kita Imam Syafi'i sholat jamaah adalah yang mengatakan sunnah mu'akadah dan mengatakan fardu kifayah, bukan fardu ain. Madhab Syafi'i, tapi jangan ngentengin, pahalanya gede dong, 7 kali lipat. Baik, paling tidak di rumah, Anda jadikan rumah Anda rumah yang bisa untuk pakai sholat. Sholat sunnah pun Anda budayakan di rumah Anda. Tidak hanya di musola Anda yang panas, pengap, berdebu. Gimana Anda bisa tahan sholat lama-lama? Akan tapi Anda punya Anda punya seninya lah. Sesaat sholat di dapur, bawa sajadah di dapur. Nggak pakai sajadah, nggak apa-apa. Sesaat menghadap tiang, Anda punya rumah tiangnya 4. Coba kalau setiap malam sebelum tidur sholat 2 rakaat menghadap 1 tiang. Sebelum tidur berapa kira-kira? 8 tiang karena tiangnya 4. Ya kan? Ya kalau ternyata Anda punya anak 4 kamar. 4 kamar, ya sudahlah. Saya sambil lihat anak-anak saya pakai mukena, langsung sholat di kamarnya anak-anak. Dan dengan sambil kontrol anak, sholat 2 rakaat pindah, sholat 2 rakaat pindah. Sudah 8 rakaat juga. Jadi jangan sampai sholat itu harus di tempat tertentu. Bahkan sebagian ulama mengatakan ibadah sunnah di satu tempat sebagian sampai derajat makruh. Tentunya ada catatan takut menjadikan orang jenuh dan sebagainya. Sehingga kalau Anda sholat di masjid, habis sholat fardu, kemudian ingat sholat sunnah, dianjurkan tukar tempat. Kalau sholat fardu, iya, hendaknya kita istiqomah paling depan, shop pertama. Tapi sholat sunnah, dianjurkan kita untuk memperbanyak saksi dari bumi. Anda boleh sholat di dapur, Anda sholat di ruang tengah, Anda sholat di ini, boleh. Dan itu irama. Kalau Anda pastikan Anda punya ruang tengah, ruang ini, Anda bisa setiap malam sholat banyak. Ya, termasuk mobil Anda pun hendaknya Anda jadikan untuk sholat di saat Anda berada di perjalanan, melakukan sholat di atas kendaraan ternyata lebih mudah. Nggak harus pakai sujud, akan tapi cukup dengan merundukkan kepala, kemudian merunduk dalam ruku, kemudian merunduk lebih rendah lagi di dalam sujud. Adapun sholat sunnah di dalam kendaraan, bebas. Kiblatmu adalah arah kendaraanmu. Cukup asalkan Anda punya wudhu. Anda tidak usah pakai mukena. Dengan baju yang Anda pakai untuk pengajian ini sudah sah. Kakinya terbuka pakai kaos kaki atau dibungkus sama sarung suami. Selesai. Tapi ya, maka kita bikin biasakan ibadah itu gampang. Jangan selalu resmi dengan mukena. Bayangkan. Dipikir sholat harus pakai mukena. Itu mukena tahun 83. Warnanya pun katanya sih putih. Cuman nggak ada putihnya sudah. Nah ini kan menjadikan orang malas sholat. Baik, itu adalah masalahnya. Nah ini yang perlu kami ingatkan, awas, jangan sampai generasi kita meninggalkan sholat. Adapun di awal waktu adalah sebaiknya begitu namanya waktu fadilah. Kalau tidak di awal waktu, yang penting jangan sampai keluar dari waktu. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Kalau awal waktu memberatkan, dan sholat jangan menjadikan berat. Mungkin Anda di sebuah kantor pekerjaan. Kalau awal waktu ini bakal rewel. Kadang-kadang adzan duhur jam 12 kurang 10. Atau jam 12 kurang 1/4. Hari adzan langsung sholat. Anda akan ganggu kerjaan kantor. Anda tunda gak ada masalah kok. Jangan dianggap yang menunda langsung, wah ini fasik. Dengar adzan tidak mau menyambut. Ini orang congkak dalam beragama dia. Congkak dalam beragama gampang menilai orang. Karena kantor bisa berantakan ya. Kalau kurang 10 menit langsung bubar semuanya. Akhirnya orang merendahkan nih apaan aturan sholat kok begitu. Anda bisa tunda nanti sudah berjamaah jam 12 lebih, 12:30 disepakati nggak ada masalah. Memang ulama mengatakan bahasanya ada waktu fadilah. Waktu paling utama adalah waktu awal waktu, yaitu di saat kita mendengar suara adzan, kemudian kita mempersiapkan bersuci, menutup aurat, melakukan sholat qabliyah, baru sholat fardu. Ini namanya waktu fadilah. Waktu istimewa. Tapi kalau bisa jangan dibikin ibadah jadi merepotkan. Jadi repot.
Seperti itu. Anda di dalam perjalanan, memang bagus orang semangat. Suatu kita dalam perjalanan ada orang mendengar suara adzan ajib. Orang awam mendengar suara adzan, Buya kita sholat di mana? Kami hargai, kita cepat cari masjid terdekat. Cari masjid terdekat, kita turuti. Bagus, artinya apa? Dengar suara adzan, dia pengen, kan dia jamnya pakai adzan. Allahu Akbar, sudah gelisah dia. Bagus nih. Dia adalah rindu untuk segera melakukan sholat. Akan tapi harus dipahami, di dalam bepergian itu, yang paling enak, yang paling nyaman. Boleh ditakhir, boleh ditakdim. Boleh jamak takhir, boleh jamak takdim. Nah, karena apa? Bepergian itu bermacam-macam orang. Ada pengen segera nyampe dan sebagainya. Atau ada orang nggak tahan di perjalanan dan sebagainya. Sehingga kemudahan dari agama kita, di saat kita berada di dalam bepergian, boleh menjamak takdim, boleh menjamak takhir, boleh dikosor yang 4 rakaat dan seterusnya. Jadi hendaknya faham juga tentang kemudahan. Yang kemudahan itu keringanan. Yang tidak boleh itu mengentengkan. Ngentengin sholat. Na'udzubillah. Meninggalkan sholat tidak sedih sama sekali. Na'udzubillah. Kalau ada orang punya anak meninggalkan sholat sudah biasa saja. Tidak hanya sholat. Karena dia sudah tidak kenal Allah. Dosa yang lain begitu mudah dilakukan. Tiba-tiba dia punya pinjaman riba tanpa Anda ketahui. Anda yang bayari juga. Na'udzubillah. Tak tahu ada dosa-dosa yang lainnya. Dimulai dari sholat. Sholat imaduddin. Sampai dikatakan sholat tiang agama. Kalau orang sudah meruntuhkan sholatnya, yang lain akan mudah diruntuhkan. Untuk melakukan yang lain begitu mudah. Kenapa? Yang ngontrol, yang dia sudah tidak merasa dikontrol oleh Allah. Dilihat oleh Allah lagi. Apa saja yang pengen